Takutnya akan membahayakan nyawa. Penyakitku tidak penting. Yang penting adalah imbalan uji obat sudah turun. Saya bisa punya uang untuk Miaoke melakukan operasi. Qiuyun, aku sama sekali tidak sakit. Terus terusan menopause Qiuyun seperti ini. Tidak baik kan? Miaoke, ada apa denganmu? Miaoke, ada apa denganmu? Miaoka. Zaiyuan, aku pernah bilang padamu, setelah pemeriksaan pranikah, kita akan mengurus surat nikah. Tapi aku tidak bisa menepati janji. Apa maksudmu? Apakah ada masalah yang ditemukan dari pemeriksaan? Dokter bilang, aku menderita kanker perut. Dan perlu segera dioperasi. Biaya operasinya 300 juta rupiah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku juga tidak ingin membebani. Zaiyuan, mari kita putus. Tidak. Kita tidak akan putus. Miaoka. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Tungguaku. Saya akan segera mencari uang untukmu, untuk operasimu. Tungguaku. Aroma darah ini sungguh tidak sedap. Zeka sedikit. Qiuyun, menopause Qiuyun seperti ini. Apa benar-benar baik? Ini bukan menipu. Ini namanya ujian. Saat ini banyak pria seperti itu, dengan dua wajah sebelum dan sesudah menikah. Aku tidak mau kamu terjun ke dalam jurang penderitaan. Jika dia ingin menikahimu, dia harus lulus ujian. Tapi biaya operasinya 300 juta rupiah. Qiuyun hanyalah orang biasa. Demi menikah denganku, dia sudah menghabiskan semua tabungannya. Di mana lagi dia bisa mendapatkan 300 juta lagi? Hanya 300 juta saja. Siapa yang menikah zaman sekarang tanpa uang? Anggap saja itu sebagai mas kawin untukmu, Miaoke. Percayalah padaku, ini semua demi kebaikanmu. Zaiyuan, kamu sudah kasihan padanya? Dia pria dewasa. Jika tidak bisa menahan sedikit penderitaan ini, bagaimana dia bisa memberimu kebahagiaan di masa depan? Tapi, tidak ada. Uyan kecil ini. Baginya belum cukup. Kita harus sedikit tingkatkan intensitasnya untuknya. Dengan begitu, baru bisa terlihat ketulusannya pada. Ikuti aku. Kek. Saya ingin meminta bantuanmu untuk sesuatu. Dua nona muda. Ada perlu apa? Begini. Dia itu bajingan. Tadi saat di mobil, dia menyentuh adik dan bersikap tidak sopan. Dia hampir membuat kami menangis ketakutan. Benarkah ada kejadian seperti itu? Benar. Sudah dari dulu saya tahu Sikin bukan orang baik. Tenang saja. Serahkan masalah ini pada kakakmu ini. Lihat bagaimana saya akan menghadapinya. Qin Xiuan. Ada apa, Pak Jono? Lamban sekali, buang-buang waktu. Qiuyun, kita begini, apa tidak terlalu buruk? Ini apa namanya? Pria itu jika didapatkan terlalu mudah, Tidak akan mereka hargai. kita harus memberinya sedikit. Kesulitan. Supaya dia tahu betapa sulitnya menikahimu, baru dia akan menghargaimu. Sudahlah, aku adalah sahabat baikmu. Apa aku akan mencelakaimu? Dengarkan aku. Saya tidak mau kamu lagi sekarang. Cepat kemasi barangmu dan pergi dari sini. Tidak. Aku tidak bisa pergi. Pacarku sakit. Aku butuh banyak uang untuk operasinya. Kumohon. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Kumohon. Orang rendahan sepertimu pun punya pacar? Berlutut-là dan memang padaku. Aku akan mengizinkanmu tinggal. Kalau tidak mau berlutut, enyah saja. Baiklah.
Aku akan berlutut. Berlutut-là. Berlutut. Bos, dia benar-benar berlutut. Tapi berlutut saja tidak cukup. Kamu harus merangkak di bawah selangkangan bos. Baru kami akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal. Aigreco, me rancak di bawah selangkanganku. Aku akan membiarkanmu tinggal. Aku akan memberimu 10.000 lagi. Bagaimana? Bagaimana ini? Aku juga ingin mencobanya. Chen Can. Chen Can. Bos sudah memberimu kesempatan. Kenapa kamu tidak segera melakukannya? Aku juga ikut. Jangan. Ayo, ayo merangkak. Ayo, ayo, merangkak. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Dazar Bagingan. Berani melawan saya? Pukul dia. Buddy. Tidak apa-apa mereka mempermalukan Budi. Kenapa mereka memukulnya juga? Budi, seorang pria dewasa, dipukul beberapa kali tidak akan jadi masalah. Lagi pula. Budi hanya kehilangan harga dirinya. Jika tidak melihatnya dengan jelas, menikahi pria brengsek yang hilang adalah kebahagiaan seumur hidup. TAPI. Budi nanti akan mengerti niat baikmu. Sekarang sudah larut malam. Dengarkan aku. Ayo kita pulang dan istirahat lebih awal. Selama dia lulus ujian ini, kamu akan kembali menunggu kebahagiaan dengan tenang. Q-Cup. Kemasi barangmu dan pergi. Kalau tidak, Aku akan memukulmu setiap kali aku melihat. Anak muda masih muda. Datang ke lokasi konstruksi untuk menderita seperti ini. Untuk apa? Pacarku sakit. Aku perlu cepat menghasilkan uang untuk operasinya. Kamu sangat ingin menghasilkan uang. Aku tahu pekerjaan yang menghasilkan uang cepat. Tapi, Aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa melakukan apa saja, asalkan bisa menghasilkan uang. ada pabrik obat di selatan kota. Mereka mencari orang untuk uji coba obat. Puluhan juta sekali coba. Tapi uji coba obat, kamu tak ringannya keracunan. Parahnya membahayakan nyawa. Saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih. Dewey. Aku bisa melakukan operasi. Citra. Aku sama sekali tidak sakit. Terus-menerus menipu Budi seperti ini tidak baik kan? Buddy. Kau sudah mendengar semuanya. Aku sudah mendengar semuanya. Maya, aku tahu kau tidak ingin membebaniku, jadi kau sengaja berakting menipuku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Lihat, aku sudah mengumpulkan 400 juta rupiah. Sebentar lagi kau bisa menjalani operasi. APA. Kau sudah mengumpulkan uangnya? Dari mana kau dapatkan 400 juta? Ini karena... Buddy. Kenapa hidungmu berdarah? Ini efek samping uji coba obat. Aku tidak boleh membiarkan Maya tahu. Tidak APA Maya. Mungkin karena sedikit panas dalam. Oja, kau belum makan siang kan? Aku akan membelikanmu makan. Buddy. Budi ini benar-benar bisa mendapatkan lebih dari 400 juta. Kenapa dia tidak memberi kamar VIP yang lebih baik, membuatmu berdesakan dengan orang lain? Dalam hatinya, apakah kau tidak pantas mendapatkan kamar VIP? Sudahlah. Mencari uang sebanyak itu pasti sulit bagi Budi. Lagipula, aku tidak sakit. Jadi, jangan mencari kesalahannya. Baiklah, baiklah. Siapa suruh kau begitu terobsesi dengan Budi? Baiklah, aku anggap dia lulus ujian. Maya, Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. bagaimana kau akan membalasnya? Apapun yang kau inginkan. Kita punya lebih dari 400 juta rupiah sekarang. Bagaimana kalau kita pergi berpesta?
Wow, Ini model pria yang kupesan untuk kalian. Kalian suka yang mana? Pilih saja sesuka kalian. Semua biaya malam ini Akan. Maya yang bayar. benar, pilih saja sesuka hati kalian. Anak kecil yang membuat pilihan. Kami mau semuanya. Kalian memang serakah, tapi aku suka itu. Kakak baik. Maya, Malam ini kau harus bersenang-senang. Setelah menikah dengan Budi, hari-hari santai seperti ini tidak akan ada lagi. Sudahlah, kalian main saja. Aku tidak perlu ikut. Kau menjaga kesucianmu untuk Budi, Maya. Nanti kau tidak akan jadi istri yang mengendalikan suamimu, kan? Cemburu saja kalian. Kami punya hubungan yang baik. Kau belum menikah, tapi sudah pamer duluan. Ini adalah malam terakhirmu sebelum menikah. Lupakan Budi dulu. Aku membelikanmu sesuatu yang bagus. Akan segera tiba. ayo. Hello, kode pengambilan 0713. Ini dia. Anak muda zaman sekarang benar-benar liar. Barangnya sudah sampai. Aku akan buka pintu. Aku buka pintunya. Mana bisa aku biarkan kamu yang pergi? Biarkan saja mereka yang urus. Pergi. Halo, pesanan Anda. Beli apa nih? Wah, seru banget. Xieyun, kamu pesan apa sih sebenarnya? Nanti juga kamu tahu. Ini sesuatu yang bisa bikin kamu senang. Barang bagus. Kamu mau menikah sebentar lagi. Malam terakhirmu. Kamu harus benar-benar merasakannya. Kalau tidak, Setelah malam ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Misterius sekali ya. Suara ini, kenapa mirip sekali dengan Mia Oke? Apa yang kamu lihat? Setelah selesai, cepat pergi. Ah, maaf, saya segera pergi. Mungkin saya salah dengar. Mia Oke sedang sakit parah. Bagaimana bisa dia datang ke tempat seperti ini? Tunggu. jangan biarkan dia pergi dulu. Lebih seru kalau ramai orang. Kamu ke sana. Cepat pergi. Jorok sekali. Kamu sengaja datang untuk merusak suasana, kan? Maaf, saya segera pakai masker. Miauka. Mia Oke, pakai ini. Kamu akan jadi penari malam ini. Lihatlah para pria ini. Mata mereka semua terpaku. Benar-benar Mia Oke. Bagaimana bisa begini? Ini pasti tidak nyata. Mia Oke saat ini masih menunggu operasi di rumah sakit. Pasti saya salah lihat. Kenapa buru-buru pergi? Apa kamu malu? Ayo. Bersama wanita cantik kita. Mia Oke, minum bersama. Kamu tidak akan malu lagi. Baiklah, minum. Xiaoyun sedala. Kalau Xiaoyun tahu. Memangnya kamu takut APA? Sebelumnya, kamu berpura-pura sakit kanker perut dengan begitu konyol. Dia tidak tahu sama sekali. Sekarang dia juga tidak di sini. Bagaimana mungkin dia tahu? Penyakit Mia Oke. Benar-benar pura-pura. Sekarang dia juga tidak di sini. Bagaimana dia bisa... Penyakit Dewi. Benar-benar pura-pura. Dulu Dewi di rumah sakit, pantas saja begitu lama. Tidak keluar Berman. Bukankah begitu? Untuk menipu pacarnya itu, kami di rumah sakit berbaring selama lebih dari sebulan. Tapi si Agus Setiawan itu benar-benar hebat. Hanya dalam sebulan, sudah mengumpulkan lebih dari 200.000. Kalau bukan karena dia hebat, kita tidak akan punya uang untuk pesta di sini. Ini pasti tidak benar. Pasti. Agus terhadap Dewi kita benar-benar setia. Ngomong-ngomong soal Dewi, bagaimana kamu mengenal Agus Setiawan? Aku tidak bisa minum lagi. Aku pilih tantangan Dar. Oke. Mari kita lihat mau main apa. Dewi, lihat itu, cowok itu lumayan tampan. Kelihatannya dia juga suka menolong. Kenapa tidak? Kita buat sandiwara. Melihat apakah dia akan jadi pahlawan penyelamat? Bagaimana?
Oak. Cantik, ikut abang jalan-jalan yuk. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Mau jadi pahlawan penyelamat ya? Kau lihat dulu. Apakah kamu pahlawan atau pecundang? Jangan khawatir. Mereka sudah pergi. Tidak ada lagi yang akan mengganggumu. Waktu itu, kami hanya bermain game. Tak kusangka Agus Setiawan, si bodoh itu benar-benar datang. Dia bahkan dipukuli oleh orang kita, habis-habisan. Jadi sejak awal kau menipuku, sia-sia saja pengabdianku padamu. Untuk mengumpulkan uang operasi untukmu, aku menderita leukemia. Dewi, apakah kau punya hati? Sudahlah. Lupakan dia, Devi. Malam ini adalah malam perayaan lajangmu. Kita harus minum yang banyak. Mari minum bersama sebagai tanda persahabatan. Ayo. Ah, baiklah. Aku minum. Tak kusangka si Agus Setiawan yang bodoh itu benar-benar datang. Dia bahkan dipukuli oleh orang kita, habis-habisan. Aku tidak mau minum. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mau Apa yang kau lakukan? Dewi, kau akan segera menikah dan masih berkeliaran di sini? Dan membeli barang-barang ini. APA kau seperti ini? Bagaimana dia tahu namaku Dewi? Bagaimana kata aku akan menikah? Aku. Kau tukang antar makanan murahan. Aku baik hati mengundangmu tinggal untuk bersenang-senang. Kau malah merusak rencana. Kalian dorong saja dia keluar. Sungguh mengecewakan. Devi. Jangan marah padanya. Cepat ganti ini. Malam ini dengan para model pria ini. Bersenang-senanglah. Ayo. Kakak. Radi itu bukan orang baik. Dia akan menghancurkanmu. Aku sahabat Devi. Bagaimana mungkin aku menghancurkannya? Benar. Ratih tidak akan menyakiti. Dia melakukan ini hanya agar aku senang. Aku hanya ingin dia bersenang-senang sebelum menikah. Sepuas. Kau tukang antar makanan murahan. Kenapa kau ikut camper begitu banyak? Kau ikut campur terlalu jauh. Jangan-jangan kau suka pada Devi kita. Jangan bilang begitu. Itu mungkin saja. Kenapa dia begitu emosional kalau tidak? Orang yang menyukai Dewi kita sangat banyak. Kau tukang antar makanan murahan. Siapa kau sebenarnya? Belum lagi, si Agus Setiawan itu, saat dia mengejar Dewi, dia pantang menyerah, mengantar makanan, memberi hadiah, untuk mendapatkan persetujuan Dewi, sampai kepalanya terluka. Agus Setiawan. Kau suka Dewi kan? Dewi belum pernah pacaran, orang tuanya pun meninggal lebih dulu. Sekarang tidak ada yang bisa melindunginya. Jika kau benar-benar suka Dewi, maka sujudlah pada orang tuanya. 50 kali. Tunjukkan kami ketulusanmu. Baik, karena ini untuk orang tua Dewi, maka bersujud adalah hal yang pantas kulakukan. Tunggu sebentar. Orang tua Dewi, bukankah mereka masih hidup? Makam siapa ini? Apa maksudmu? Itu hanya makam anjing. Ratih hanya mengujinya. Agus mencintaiku. Dia rela melakukan apa saja untukku. Dia adalah orang di dunia ini yang paling mencintai. Dia adalah orang di dunia ini yang paling baik padamu, menurutku. Dia adalah orang di dunia ini yang paling bodoh. Pantas saja dia rela mendonorkan darah dan sumsumnya untukmu. Mati tanpa tempat pemakaman. Kau ini. Sudah cukup berisik? Devi, jangan marah. Abaikan saja si pengantar makanan murahan itu. Kurasa dia psikopat. Mungkin saja pengantaran makanannya pun palsu. Sebenarnya, dia menguntit Dewi kita. Orang mesum. Dia datang hari ini hanya untuk merusak suasana. ya. Pria rendahan seperti ini sudah sering saya temui. Dia pantas diberi pelajaran. Devi, Malam ini adalah malam perayaan lajangmu. kau yang menentukan.
Baik. Siapa di antara kalian yang bisa memberinya pelajaran? Ku beri 100.000. 100.000, aku. Ciwi, untuk operasimu, aku berisiko terkena leukemia, baru bisa mengumpulkan 200.000 lebih. Sekarang kau demi membuatku dipukuli, dengan mudahnya menawarkan 100.000. Ternyata inilah dirimu yang sebenarnya. Kakak, jangan sampai membunuhnya. Buang saja dia keluar. Sudah selarut ini, aku harus menelepon Agus. Sudahlah. Biarkan saja dia pergi. Tempat kita ini dikenakan biaya per jam. Jangan buang-buang waktu pada si mesum ini. Membuang waktu. Ponsel. Ayo, jangan sentuh barang kotor itu. Orang psikopat seperti dia, entah ada apa saja di ponselnya. Menyentuhnya membawa sial. Kamu benar, benda mesum ini, melihatnya saja terasa kotor. Suruh dia cepat pergi. Dangga tidak? Kenapa tidak cepat pergi? Kalau kamu berani mengganggu lagi, Aku akan suruh orang mematahkan kakimu. Baiklah, aku pergi. Bagus kamu tahu diri. Sini. Ayo, cepat ganti baju. Sebentar lagi, biarkan mereka memberimu spa minyak esensi. Dijamin kamu akan merasa nyaman. Kalian setuju, kan? Ya. Biar aku saja. Teknikku paling bagus. 1 sesi dijamin membuat Nona Shen senang luar biasa. Kalau begitu, kamu saja yang layani Ayu. Ayu, cepat sana. Nona Shen, mari ikut aku. Aku jamin membuat merasa nyaman. Sahabat baik, dia akan menghancurkanmu. Ciwi, kau masih akan merendahkan dirimu. Sahabat baikmu akan menghancurkanmu. Kau bicara omong kosong. Aku omong kosong. Kau sebentar lagi menikah. Seharusnya kau di rumah. Tapi sahabat baikmu membawamu ke sini tengah malam untuk bersenang-senang dan menyuruhmu memakai pakaian dalam seksi dan membiarkan pria-pria ini menyentuhmu. Apa dia kalau bikin cermau? Oh, kau manis sekali. Aku hanya melihat Dewi di rumah sakit terlalu lama terbaring. Aku ingin mengajaknya keluar bergerak. Hanya pijat untuk relaksasi. Benar. Sri hanya membawaku keluar untuk bersantai. Dia melakukan ini demi kebaikanku. Dia hampir menjualmu. Dan kau pikir dia melakukannya demi kebaikanmu? Bagaimana aku tidak sadar sebelumnya bahwa kau adalah seorang bodoh sejati? Kau. Dulu, baiklah. Sudah berapa lama kau menguntit Dewi? Seorang penguntit berani sekali ikut campur. Pasti otaknya bermasalah, mengira dia adalah suami Dewi. Jadi kau bukan hanya penguntit, tapi juga orang gila. Kalian kenapa masih diam saja? Cepat usir. Mingker. Ciwi. Siti mau mencelakaimu. Masih belum terlambat untuk ikut denganku sekarang. Ciwi. Aku percaya kau hanya tertipu oleh Siti. Jika kau mau ikut denganku, aku bisa berpura-pura semuanya tidak terjadi. Bagaimana mungkin aku mencelakai Dewi? Devi. Kau harus percaya padaku. Aku ini memang tukang adu domba. Berusaha keras menipumu, lalu menjualmu ke pelosok negeri. Siti adalah sahabat terbaik. Dia tidak mungkin mencelakaiku. Hari ini adalah malam lajangku. Pesta terakhirku sebelum menikah. Aku belum puas bersenang-senang. Bagaimana mungkin aku pergi? Kalian bertiga, sebentar lagi pijat aku. Baiklah. Baik. Ternyata ini adalah isi hatimu yang sebenarnya. Kukira kau hanya tertipu olehnya. Semoga kau bersenang-senang. Aku pergi. Kia Oyun, orang ini akhirnya pergi. Siapa dia sebenarnya? Malah menyalahkan kita. Teman Mia A? Iya. Mia, dia itu orang gila. Tapi kenapa? Melihat kepergiannya, membuatku gelisah. Kia Oyun, sudah. Mia, sekarang tidak ada yang mengganggu kita lagi. Kita bisa lanjut bersenang-senang. Ini adalah hasil jerih payah untuk mas kawinmu. Jangan sampai terbuang sia-sia. Mia, tidak. Xiaoyun, Mia. Kamu mau kemana?
Rio, Mia. Kamu benar-benar si imut. Demi wanita seperti itu, kamu membuat dirimu sangat menyedihkan. Penyakitnya itu pura-pura. Tapi kamu benar-benar menderita leukemia. Mia, di mana dia? Padahal tadi jelas-jelas masih di sini. Mia, di sana. Ayo. Lagi ngapain? Kirana, Lagi nyari sesuatu ya? Ada yang hilang? nggak ada. Aku, Kalau memang nggak ada, ayo pulang saja denganku. Semua orang menunggumu. Bukan. Kirana. Aku Kiraga. Kurir antar yang tadi itu Rian. Rian. Kalau begitu kita. Ayo, pestanya sebentar lagi mulai. Ayo kita cepat pergi. Tunggu dulu. Aku harus telepon Rian dulu. Kalau tidak, nanti dia tahu aku tidak di rumah. Akan ketahuan. Halo Ayu, kenapa? Kamu tidak enak badan? Enggak. Aku mau pergi sama Kirana ada urusan. Malam ini aku menginap di rumahnya. Kamu tidak perlu menungguku pulang. Kenapa kamu sama Kirana lagi? Orang seperti dia, itu lisik. Jangan dekat-dekat dengannya. Kamu saja yang punya prasangka buruk padanya. Kirana itu sahabatku. Aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentang dia. Kamu sudah makan malam? Kamu tidak makan seadanya lagi kan? Mana mungkin? Aku sedang makan di Hotel Singyun. Ada lobster, ikan, dan juga sayap ayam kesukaanku. Baiklah, kamu jaga dirimu baik-baik. Tunggu. Bukankah Rian bilang dia makan di Hotel Singyun? Kenapa dia bisa ada di sini? Benar. Hotel Singyun sangat jauh dari sini. Rian tidak mungkin ada di sini. Telepon tadi. Pasti hanya kebetulan. Aku takut Ayu khawatir. Jadi aku berbohong padanya bilang makan di hotel. Ternyata, dia juga membohongiku. Menurutku kamu. Hanya kena sindrom cemas pranika. Makanya jadi curigaan begini. Ayo pulang bersama kita bersenang-senang saja. Ayo. Bagaimana aku bisa di sini? Perlahan. Kau pingsan di dekat tempat sampah. Seseorang yang baik membawamu ke sini. Kau sudah didiagnosis menderita leukemia. Kenapa kau masih mengantar makanan? Jangan perlakukan tubuhmu seenaknya. Penyakitmu ini tidak bisa ditunda. Kau harus segera berobat. Sebaiknya kau segera bayar untuk operasi. Aku tidak punya uang. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Tapi sebagai dokter, aku tetap berharap kau bisa menjalani pengobatan. Gejala MU sekarang masih ringan. Dengan menghabiskan Rp100.000, kau bisa menyelesaikan pengobatannya. Jika kau menundanya lagi, itu bukan lagi soal uang. Oh iya, bukankah kau sedang uji coba obat di pabrik farmasi itu? Pendapatanmu seharusnya tidak sedikit. Siapa di antara kalian yang bisa memberinya pelajaran? Aku akan beri Rp100.000. Dewi, apakah ini pelajaran yang kau berikan padaku? Kau mempermainkanku dari awal sampai akhir. Dan demi kebohonganmu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk uji coba obat. Konyol. Sungguh sangat konyol. Maafkan aku, Dewi. Aku belum punya uang untuk uang muka, jadi kita harus menyewa. Maaf membuatmu menderita bersamaku. Tidak apa-apa. Selama aku bersamamu, aku rela menderita. Hari ini adalah hari pertama kita di rumah baru. Mari kita rayakan bersama. Tiga, dua,
1. Bagus sekali. Terima kasih, Dewi. Aku pasti akan bekerja keras mencari uang, agar segera memberimu rumah yang layak. Aku percaya. Kita pasti akan punya rumah yang layak. Kita tidak punya rumah lagi. Buddy. Mau kemana kau? Mia Rio. Kamu mau kemana? Mia Rio, kepalaku pusing sekali. Buatkan aku sup pereda mabuk. Rio, kalau mau, minta sahabatmu saja yang buatkan. Kia Oyun, Mia, lihat dia. Dia hanya diminta. Membuat sup pereda mabuk. Kenapa dia pasang muka masam? Untuk siapa? Rio, Xiaoyun. Mia, cepat buatkan aku sup pereda mabuk. Rio, aku tidak punya waktu. Kalau mau minum, buat sendiri saja. Kia Oyun, kamu tidak punya waktu? Dulu saat mengejar Mia, baik badai, hujan, atau hujan es. Bukankah hanya dengan satu telepon Mia, kamu langsung datang merawatnya? Baru berapa lama berlalu, kamu sudah sembarangan begini. Jangan-jangan perhatianmu dulu, hanya pura-pura. Mia Rio, kenapa kamu bisa sembarangan padaku seperti ini? Apa benar seperti kata Kia Oyun? Setelah mendapatkan aku, kamu tidak menghargainya lagi? Rio, aku tidak punya waktu bicara omong kosong denganmu. Xiaoyun, Rio, berhenti. Rio, Xiaoyun. Mia, Rio, kenapa kamu kasar sekali? Rio, Mia, Kia Oyun adalah sahabat terbaik. Kamu berani membentaknya di depanku? Rio, apa kamu buta? Jelas-jelas dia yang memprovokasi aku duluan. Mia, terus kenapa? Hanya sebuah koper. Aku mabuk dan merasa tidak enak. Kia Oyun juga demi kebaikanku. Ingin kamu tinggal merawatku. Rio, baiklah. Kamu mau aku merawatmu, kan? Mia Rio, apa yang kamu lakukan? Rio, bukankah kamu butuh pereda mabuk? Sepertinya sekarang efeknya lumayan. Mia, aku mabuk dan memang merasa tidak enak. Kamu tidak kasihan padaku. Malah memperlakukanku seperti ini. Mia Rio, apakah kamu masih punya aku di hatimu? Rio, mabuk. Bukankah kamu sakit kanker perut? Kamu tidak boleh minum alkohol? Mia, aku. Rio, kamu sudah sakit kanker perut, malah kecanduan minum. Kamu tidak sayang nyawa, atau kamu memang tidak sakit sama sekali? Menderita kanker lambung dan masih minum alkohol. Kau tidak menghargai hidupmu? Atau kau sebenarnya tidak sakit sama sekali? Budi, kau masih saja bicara ngawur. Dewi batuk sampai berdarah sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak sakit? Kami minum karena dia akan segera operasi. Dia takut. Itulah sebabnya dia minum untuk menenangkan diri. Benar. Operasi kanker lambung sangat berisiko. Aku tidak akan selamat dari meja operasi. Aku takut. Dan aku tidak ingin kau khawatir. Itulah sebabnya aku mematikan diri dengan alkohol. Lihat. Dewi begitu pengertian padamu. Kau seharusnya senang. Lagi pula, kami tidak minum untuk diri kami sendiri. Untuk minum, kami minum untuk mencari uang. Untuk pekerjaan. Benar. Aku sedang bekerja semalam. Pekerjaan? Apa kau menganggapku bodoh? Dewi. Dengan keadaanmu sekarang, jelas sekali kau baru saja dari ranjang pria lain. Turan. Budi. Kenapa kau masih bicara ngawur? Kami begini, karena pekerjaan terlalu sibuk, tidak sempat membereskannya. Jika kau tidak kompeten, Dewi kami tidak perlu di malam hari pergi menemani minum. Buddy, kau tidak peduli padaku. Tahukah kau masih meragukanku? Aku sangat sedih. Baik. Selalu. Semua salahku. Baguslah kau tahu itu. Andai saja kau berusaha lebih keras, Dewi kami tidak akan kelelahan sampai menderita kanker lambung. Jiang Hua yang dulu mengejarnya, sudah mengendarai Rolls Royce, dan kau masih miskin papa. Bukan maksudku mengejekmukmu, tapi kau, seorang pria dewasa, sebentar lagi menikah, bahkan tidak mampu membeli rumah untuk pernikahan. Aku malu karena... Buddy, aku bisa menderita bersama, tapi bukan berarti aku hanya pantas menderita. Dengan keadaanmu sekarang, kapan kau bisa memberiku kehidupan yang baik? Karena kau bersamaku begitu menderita. Dewi. Mari kita putus. Kau mau putus dariku? Kau mau putus dariku? Benar.
Bukankah kau bilang aku tidak bisa menjagamu dengan baik? Kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Tidak menahanmu. Pergilah kejar kebahagiaanmu. Zhanghua Itu. Terdengar bagus. Seharusnya bisa memberimu kehidupan yang kau inginkan. Devi, lihat ini. Pria yang kau pilih, dia tidak punya kemampuan, lalu mengancammu dengan putus. Dia sangat tidak stabil secara emosional. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menikah dengannya? Buddy, apa kau sudah cukup drama ini? Kita berdua hanya mengatakan beberapa hal padamu. Apa sampai segitunya? Berhentilah bertingkah. Aku lapar. Cepat buatkan aku makanan. Bukankah putus sesuai keinginanmu? Aku tidak mampu. Aku tidak bisa menjaga. Membuatmu menderita kanker. Aku tidak akan menahanmu. Aku pergi. Budi, Kenapa kau masih sarkastik di sini? Aku mengerti. Kau sedang piwe, kan? Dengan merendahkan dirimu sendiri. kau mencari simpati Devi. Kau ingin secara mental mengendalikan Dewi. Pari. Sungguh rencana yang kejam. Kenapa aku tidak tahu kapan aku memiliki kemampuan ini? Pikirkan sesuka kalian. Aku tidak akan menemanimu. Devi, lihat dia. Koper-kopernya sudah dikemas. Jelas sekali ini sudah direncanakan. Ini jelas dia mencoba pewa padamu. Buddy, aku bukan orang bodoh. Jangan pikir kau bisa menggunakan cara ini untuk memeras aku. Jika kau berani pergi hari ini, jangan kembali. Buddy, beraninya kau? Biarlah begini saja. Lelucon ini seharusnya berakhir sekarang. Kakak kelas. Kakak kelas. Kak Budi, kamu sudah bangun? Kau. Dwi Lestari. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Parenti. Ini aku. Kak Budi, kau masih ingat aku? Tentu saja. Dulu kau juara 1 di angkatanmu. Dan diterima di Akademi Kedokteran Ibu Kota. Kepala sekolah sering membicarakanmu denganku. Jadi Kak Budi juga memperhatikanku. Oh ya, aku dipindahkan ke sini untuk bekerja. Tadi pagi aku kebetulan melihat berkasmu. Kak Budi, kau masih sebaik dulu. Kenapa kau ikut uji coba obat? Pacarku menderita kanker perut. Untuk mengumpulkan biaya operasinya. Itulah sebabnya aku melakukan ini. Tapi aku tidak menyangka. Penyakitnya itu palsu. APA? Dia memalsukan penyakitnya untuk menipumu? Itu keterlaluan sekali. Kak Budi. Untuk menyelamatkannya, kau sampai sakit seperti ini. Kenapa dia tidak datang merawatmu? Sudahlah. Anggap saja aku buta. Sekarang aku dan dia sudah putus. Aku juga tidak ingin melihatnya lagi. Kak Budi, kau tetap orang yang baik. Untungnya, penyakitmu tidak terlalu parah. Aku akan membantumu membayar biaya operasi. Minggu depan, kau bisa memulai terapi pertamamu. Tidak bisa. Aku ingat. Kondisi keluargamu sepertinya tidak terlalu kaya kan? Ini 200 juta rupiah. Aku tidak bisa menerimanya. Mana ada uang lebih penting dari nyawa? Lagipula, Kak Budi, kau bekerja hebat. Mencari 100.000 yuan, bukankah itu mudah bagimu? Terima kasih. Uang ini pasti akan kubalikan padamu. Aku percaya padamu, Kak Budi. Oh ya, aku membuat sup. Mau coba sedikit? Dokter bilang, Kau sakit perut karena terlalu banyak minum alkohol. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilkan obat untukmu nanti. bukankah itu Budi? Budi, kenapa dia ada di sini? Bagus, pantas saja kamu buru-buru ingin putus denganku. Ternyata sudah mencari pengganti lain. Budi.
Mia, kamu tidak apa? Citra, apa kamu sudah gila? Panik ya? Dewi, lihat orang ini. Tertangkap basah berseling, marah karena malu? Buddy, jelaskan padaku dengan jelas. Kamu dengan wanita ini. Hubungan apa sebenarnya? Apa dia penggantimu? Pengganti? Lepaskan dia bukan pengganti. Beraninya kamu membentak Dewi, dia menderita kanker lambung dan akan segera operasi. Nasibnya tidak pasti, tapi diam-diam kamu mencari pengganti. Apa kamu masih manusia? Buddy, kita sudah bersama selama 3 tahun. Aku sangat baik padamu. Kamu berani-beraninya saat aku sakit, mencari wanita lain. Jangan bicara sembarangan. Aku dan kakak tingkatku Memanggilnya Mia terus, begitu akrab. Diam-diam. Mungkin sudah terlanjur diranjang. Kamu bilang kalian murni, siapa yang akan percaya? Citra. Budi, beraninya kamu memukul. Dewi. Lihat kedua orang ini. Pasti ada hubungan gelap. Dia sudah tergila-gila dengan wanita ini. Tergila-gila. Buddy, Citra adalah sahabatku yang terbaik. Kamu demi seorang wanita memukulnya. Buta hari dan mata. Mudah percaya omongan orang. Benar kalau kakak tingkatmu putus denganmu. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Kamu ini bukan apa-apa. Dewi, apa kamu sudah cukup? Buddy, kita sudah bersama selama 3 tahun. Biasanya kamu bahkan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepadaku. Sekarang, kamu mendorongku demi dia. Apa kamu dan dia sudah lama bersama? Dewi, kamu percaya pada sahabatmu. Menghinaku di depan umum saja sudah cukup. Sekarang kamu bahkan harus melebatkan orang yang tidak bersalah. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Cepat pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu. Semua salahmu. Dasar wanita sialan. Lihat aku akan menghajarmu habis-habisan. Kakak tingkat. Kakak. Zayuyuan. Pergi sana. Miauka. Kamu memang mau membunuhku, baru berhenti ya? Aku cuma pengen kasih pelajaran ke wanita ini. Ayah, ini semua gara-gara kamu. Siapa suruh kamu melendanji dia? Kalau kejatuhan juga nggak kenapa-kenapa. Dia kan laki-laki besar, tinggi besar badannya. Nggak bakal mati cuma karena kejatuhan. Nggak mungkin. Kalau cuma terluka, gimana mungkin si Yuan muntah darah terus? Kakak, demi kamu, dia sampai bikin badannya jadi hancur. Sebagai pacarnya, kamu sama sekali nggak tahu? Kamu tahu nggak, kakak itu? Sudah. Udah. Miau. Nggak perlu berdebat sama mereka. Si Yuan nggak sehat? Gimana mungkin? Dia. Halah. Dia sehat walafiat kok. Sehari bisa kerja beberapa kali, menurutku. Ya, dia cuma mau mengancammu putus, tapi nggak jadi. Sengaja pura-pura sakit, buat memanfaatkan rasa bersalahmu. Chin Zayuan, kamu berani-beraninya pura-pura sakit dan membohongiku. Hal seperti ini, apa bisa dijadikan bercandaan? Kamu juga tahu. Sakit itu nggak bisa diajak bercanda. Kin Xiuyuan. Kamu benar-benar licik. Dulu kamu pura-pura jujur. Sekarang sifat aslimu ketahuan. Kamu keterlaluan. Minta maaf padaku sekarang juga. Kamu selalu seperti ini. Apapun yang Kia Oyun bilang, kamu selalu percaya. Sudahlah, legipila kita odar putus. Kalian pergilah. Qin Xiuyuan, kamu gila ya? Kamu beneran mau demi wanita ini? Mirisin aku? Laki-laki memang begitu, mudah bosan dan mencari yang baru. Kalau udah dapat, nggak dihargai, menurutku. Kamu cuma cowok brengsek. Untung kamu sudah tahu sifat aslinya. Kalau nggak, kamu nikah sama dia, hidupmu bakal hancur. Putus ya putus. Kamu jangan sampai menyesal. Betul, miao kita yang secantik ini. APA takut. Nggak bisa nemuin yang lebih baik, putus boleh saja. Tapi kamu harus ganti rugi ke miao karena membuang masa mudanya. Uang ganti rugi masa muda Dewi, itu masa muda. Lalu masa mudaku, apakah itu tidak penting? Kau ini pria dewasa, kenapa perhitungan sekali? Sih? Dewi sudah bersamamu 3 tahun, berikan saja dia 1 miliar rupiah. Kalian keterlaluan sekali. Kalian ini benar-benar memeras habis-habisan. Dewi ini bunga kampus. 1 miliar rupiah. Sehari itu cuma sekitar 1 juta rupiah. Itu masih terhitung murah untuknya. 1 juta sehari? Apa dia jual diri? Budi, kau bejingan. Apa kau masih manusia? Beraninya kau bicara begitu. Aku lihat kau memang kuma. Tidak bisa mendapatkan Dewi, jadi ingin menghancurkannya. Hubungan kita yang 3 tahun.
Kau berani sekali mempermalukanku begini. Kau juga tahu, kita sudah bersama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, bagaimana padamu? Kau membiarkan teman baikmu menginjak-injakku begini? Rina juga melakukannya demi kebaikanku. Lagi pula, siapa suruh kau keterlaluan begitu? Saat aku sakit kanker perut, kau malah mencari wanita lain. Bahkan karena wanita ini, kau ingin putus denganku. Jangan coba mengalihkan pembicaraan. Putus boleh saja, kau harus keluarkan 1 miliar rupiah sebagai uang putus hubungan. Jangan harap bisa gratisan. Aku tidak punya uang. Sekalipun punya, aku tidak mungkin memberikannya pada kalian. Tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, kau pergi saja, jual ginjal atau darahmu. Di dunia ini tidak ada istilah uang yang tidak bisa dicari. Yang ada hanyalah pria tak berguna. Kak Budi sudah seperti ini, kalian masih mau memaksanya jual ginjal? Itu kan karena dia tidak berguna. Dewi, kau ini bunga kampus. Kalau sampai diperlakukan begini oleh pria seperti ini, kau cuma dimanfaatkan gratisan. Kalau sampai tersebar, kau nanti tidak bisa mengangkat kepala lagi. Rina benar. Kau memang bajingan. Kita sudah bersama 3 tahun. Aku baru sekarang bisa melihat watak asli. Putus boleh saja, tapi kau harus memberiku ganti rugi. Dan lagi, saat transfer uangnya, harus ditulis di catatan, hadiah sukarela. Supaya nanti tidak main curang. Dan memintanya kembali. Mimpi di siang bolong. Aku sarankan kalian pergi sekarang juga. Kalau tidak aku akan langsung panggil polisi dan membuat kalian ditangkap. Kalau tidak, aku akan segera lapor polisi dan menangkap kalian. Qin Ziyuan, kau mau lapor polisi untuk menangkapku? Qin Ziyuan, kamu benar-benar bayangkan. Mencari wanita tidak berhasil. Kau malah ingin Miao Miao masuk penjara? Menurutku kau hanya ingin menghancurkan Miao Miao agar wanita ini bisa mendapatkan tempatnya, begitu? Kalian yang berbuat salah duluan, menyebarkan rumor dan membuat masalah, dan melukai kakak tingkat. Jika kami lapor polisi, kalian semua akan masuk penjara. Kau. Pergi. Pergi. Maaf membuatmu menyaksikan ini. Bukan salah kakak tingkatmu. Dia meninggalkan kakak tingkatmu. Orang yang begitu baik, dia pasti akan menyesal. Kenapa rasanya sakit sekali? Pantas saja, hari ini hari pertama. Ziyuan, cepat buatkan aku air gula merah. Mia Miao, aku sudah membuatkanmu air gula merah. Coba cicipi. Bukankah kamu bekerja di kantor? Hari ini hari pertama menstruasi. Hari pertama, aku ingat tanggalnya. Tubuhmu terasa dingin. Pasti sangat tidak nyaman sekarang, kan? Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian di rumah? Sini, aku suapi. Ziyuan, kamu baik sekali. Pekerjaanmu begitu sibuk, tapi masih kembali merawat. Kamu adalah pacar, tentu saja aku harus menjagamu. Oh iya, aku juga membeli obat pereda nyeri. Ada di atas meja di ruang tamu. Jika kamu benar-benar merasa sangat kesakitan, minumlah 1 butir. Jangan makan terlalu banyak. Pembohong. Katanya akan merawatku. Pasty Ziyuan, aku tahu. Dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Miao Miao. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang mengendarai Rolls-Royce itu? Jiang Hua. Dia sudah kembali. Dan dia bilang ingin menemuimu besok. Jiang Hua sudah kembali. Benar, dia masih menyukaimu sekarang. Lagi pula dia sangat kaya. Jauh lebih baik dari Qin Ziyuan itu. Zipanyang Yalan. Ngomong-ngomong soal Qin Ziyuan, aku sepertinya melihatnya kemarin sedang memungut sampah di pinggir jalan. APA, Ziyuan memungut sampah? Devi. Lihat, aku tidak bohong padamu. Kan? Rizky Diajingran benar-benar memulung sampah.
Dia hanyalah seorang parasit. Tanpa kamu, dia bukan siapa-siapa. Risky. Kenapa kalian lagi? Risky. Bukankah kamu bekerja di kantor? Kenapa malam memilang sampah? Pasti karena tidak mampu, lalu dipecat perusahaan, kan? Minker. Aku tidak mau. Kamu, seorang pria dewasa, punya tangan dan kaki. Tapi malam mulung sampai di sini. Jangan-jangan Nanti malam tidur di bawah jembatan? Aku bilang minggir. Aku dan Dewi dengan baik hati datang menjengukmu. Kalau kamu tidak menghargainya, tidak apa-apa, tapi kamu malah mendorongku. Baik Heitai. Kalian kesini bukan untuk menertawakanku? Risky, apa kamu belum cukup membuat ulah? Aku takut kamu kelaparan di jalanan. Jadi aku sengaja datang menjemput Jangan bertel-tela. Kalau begitu, aku tetap harus berterima kasih pada TAPI. Tidak perlu. Rizky. Jangan tidak tahu diri. Dewi sendiri datang menjemputmu. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu punya tangan dan kaki. Tapi malam mulung sampai di sini. Apa kamu sengaja ingin membuat Dewi malu? Begitu? Aku membuat dia malu? Devi. Kamu harus benar-benar memberinya pelajaran. Kalau tidak, jika tersebar kabar bahwa kamu punya pacar yang memulung sampah, aku sebagai sahabatmu pun tidak bisa mengangkat kepala. Risky, jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Cepat pulang bersamaku. Dewi, kita sudah putus. APA. Maksudku, kami sudah putus. Terserah aku memulung atau kuli panggul, itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Siuan, hentikanlah. Hari itu di rumah sakit, kamu sengaja mencari wanita untuk berakting, hanya untuk membuatku marah, menarik perhatianku. TAPI. Aku sudah melihat jelas. Strike new. Kesabaranku ada batasnya. Kamu sekarang segera kembali bersama. Aku bisa berpura tidak ada apapun yang terjadi. Qin Xiuan. Kenapa kamu begitu semaumu? Miao-miao saja tidak mempermasalahkannya dengan jangan terus mendesak. Segera kembali bersama kami. Sudah kubilang. Kami sudah putus. Aku tidak butuh maafmu dan aku tidak akan kembali bersama. Qin Xiuan. Kamu belum cukup membuat masalah, kan? Semua uangmu ada di Miao-miao. Kartu gajimu tertulis juga atas nama Miao-miao. Bahkan saat keluar, gesekannya juga milik Miao. Kartu kerabat. Sekarang tidak ada sepeser pun. Kamu masih berani minta putus? Kia Oyun benar. Semuanya telah kau berikan padaku. Tanpa aku, kamu sama sekali tidak bisa hidup. Kamu juga tahu, aku telah memberikan segalanya untukmu. Kamu bilang kamu tidak punya rasa aman, ingin menyimpan uang di tangan. Baik, aku berikan. Kamu membuatkan kartu kerabat untukku dengan batas bulanan hanya Rp500. Kadang bahkan tidak sampai segitu. Aku minum air dingin dan makan roti kukus. Aku merasa semua ini tidak penting karena aku mencintaimu. Aku telah memberikan segalanya untukmu. Tapi bagaimana perlakuanmu padaku? Uang hasil jerih payah yang aku kumpulkan dengan susah payah, kamu bawa untuk pesta bersama sahabat baikmu. Bagaimana kamu tahu? Mia Miao. Feng Qiaoyun ingin mencelakaimu. Ikut aku sekarang, masih ada waktu. Pengantar makanan itu. Jadi kamu pengantar makanan itu? Pengantar makanan itu. Kamu. Bagaimana mungkin? Hari itu. Ternyata benar-benar budi. Tidak mungkin. Bukankah kamu bilang padaku, kamu ada di Hotel Xingyun, sedang makan? Itu karena aku takut kamu sakit hati, jadi aku berbohong pada. Aku hanya punya sedikit uang. Bagaimana aku punya uang untuk pergi ke Hotel Xingyun? Aku bekerja siang malam, terus-menerus mencari uang untuk mengumpulkan biaya operasimu. Tapi kamu sama sekali tidak sakit. Sejak pertemuan pertama kita, semuanya hanyalah sebuah permainan. Aku sia-sia saja dengan bodohnya mendekatimu dan dipermainkan olehmu. Tanpa ragu, percaya padamu. Kenapa? 3 tahun ini, kamu siang malam terus-menerus mempermainkanku. Apa menurutmu aku ini lucu? Aku tidak. Buddy, dengar penjelasanku. Budi, sudah cukup drama kamu. Banyak orang yang suka Dewi. Kenapa dia hanya mempermainkanmu? Itu karena dia mencintaimu. Dia sungguh ingin bersamamu. Makanya dia mengujimu. Benar kan, Dewi? Citra benar. Buddy, aku sudah berusaha begitu keras. Kenapa kamu tidak tahu? Memahamiku? Jadi, ini adalah ujian kalian untukku. Ya. Sekarang banyak pria penipu. Kalau tidak diuji, bagaimana bisa yakin pernikahan itu urusan seumur hidup? Lagi pula, jika bukan karena kami, kamu bisa secepat ini mendapatkan 200.000? Benar. Aku hanya ingin melihat ketulusanmu saja. Tapi, sekarang kamu sudah lulus ujiannya, kira? Jeka. Ini hanyalah darimu untukku, ujian.
maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Lebih baik kamu berpikir begitu. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita. Tapi di permukaan kamu bilang, ingin menikah denganku, tapi diam-diam dengan pria lain. Kamu begitu kotor, apa kamu pantas jadi istriku? Mia, ngawur apa kamu? Rio, kamu nggak cuma pura-pura sakit nipu aku, tapi tengah malam malah bareng, sekumpulan cowok model, main pesta gila-gilaan. Aku lihat semuanya, kamu masih mau ngeles? Kia Oyun, Rio, kamu sudah cukup bikin masalahnya, kan? Kita bikin pesta. Kuma buat santai sebentar. Cowok-cewek kumpul begitu. Ada sedikit kontak fisik. Kenapa? Kamu seorang pria. Masa nggak bisa nggak picik? Rio, dia sudah pasang mahkota di kepalaku. Masa pakai uangku nggak cukup, malah mau aku layani mereka? Mia, Rio, kamu si imit. Kiao Yun, Rio. Masa kamu nggak punya pandangan? Kalau bukan karena kamu nggak ada di rumah, Mia nggak akan bosan. Sampai keluar kari orang buat main. Mia, ayah, selama ini kamu nggak ada. Kalau kamu nggak temani aku nggak akan cari orang lain. Rio, aku kerja keras siang malam, cari uang. Mana sempat aku temani kamu? Mana sempat temani kamu? Mia, bukankah itu karena... Kia Oyun, kamu nggak punya kemampuan? Kia Oyun, kalau kamu punya kemampuan, sebentar saja, kamu sudah bisa dapat jutaan. Kamu nggak akan sampai seharian, kerja 3 pekerjaan. Lagi pula, Kamu bilang keluar kerja. siapa yang tahu di luar sana? Kamu melakukan apa? Rio, Mia, kamu biarkan temanmu menghina aku begini? Mia, Kia Oyun melakukan itu semua demi kebaikanku. Dan juga, apa yang dia bilang memang tidak salah. Rio, aku juga bodoh, sampai mencoba bicara masuk akal dengan kalian. Karena kamu pikir dia begitu baik, maka pergilah bersama teman baikmu itu. Kia Oyun, siapa suruh kamu pergi? Feng Xiaoyun. Qin Shuyuan, kamu. Amble, kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Tumpukan barang rongsokan. Aku tidak mau mengambilnya. Miao Miao. Lihat dia, berani-beraninya demi tumpukan rongsokan ini, dia memukulku. Kamu tidak mau mengambilnya, kan? Kamu berani memukul? Miao Miao. Dia berani memukulku hari ini. Besok dia berani memukulmu. Keputusan kita untuk menggunakannya benar. Pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti ini, kalau menikah dengannya, hidupnya akan hancur. Qin Zayuan, Kia Oyun adalah sahabat terbaikku. Itu hanya tumpukan rongsokan. Apa perlu sebegitunya? Rongsokan. Tahukah kamu ini? Xiu Yuan, maaf merepotkanmu. Belakangan ini kakiku tidak nyaman. Stasiun barang bekas, dan aku tidak bisa pergi sendiri. Untungnya ada kamu yang membantuku merawatnya. Kalau tidak, aku akan kehilangan pekerjaan. Tidak merepotkan. Sebelumnya aku pingsan di pinggir jalan. Kalau bukan Anda mengantarkanku ke rumah sakit tepat waktu, aku akan dalam bahaya. Sini, aku bantu. Jadi, kamu bukan demi uang mengambil sampah, tapi untuk membantu. Dan lagi, ada apa denganmu? Kenapa kamu pingsan di pinggir jalan? Mingker. Tahukah kamu, sampah yang kamu sebut itu adalah satu-satunya pendapatan kakek Li. Siapa suruh dia saat muda, tidak berusaha, di usia tua hanya bisa memulung rongsokan? Memang pantas menerimanya. Xiu Yuan menjauhlah darinya. Dia sangat kotor. Kalian berdua benar-benar sahabat yang baik. Miao Miao, jangan pedulikan dia, kalau pergi ya pergi saja. Kebetulan kamu sudah putus dengannya, bisa bersama Jiang Hua lagi. Tapi, jangan, tapi, lagi, Jiang Hua akan kembali besok. Apa kamu tidak ingin menjadi istri orang kaya dan hidup lebih baik? Ayo pergi. Maya, lihat ini. Ruang VIP ini, Joko sengaja memesankannya untukmu. Dan anggur ini pan. 1 botolnya bernilai ratusan ribu. Ini Budi, bekerja seumur hidup pun tidak akan mampu membelinya. Meskipun Budi tidak punya banyak uang, tapi dia sangat baik padaku. Apa gunanya dia baik padamu sekarang? Orang bisa berubah. Dan gaya. Di mana ada uang, disitulah hati berada. Dia bahkan tidak bisa menghasilkan uang, jadi dia tidak pantas mengatakan, aku cinta pada. Nanti saat Joko datang, kau berbawalah baik dengannya. Jika kau bisa menikah dengannya, kau akan menjadi nyonya kaya.
Kak Joko. Ini dia bunga kampus sekolah kalian. Dia benar-benar cantik. Benar? Cantik, kan? Kak Joko, kau sudah datang. Ayo, duduk di sini. Silakan duduk. Maya, Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Baik-baik saja, terima kasih atas perhatian. Kalian jadi canggung begini. ayo. Minum satu tegukan. Aku merasa tidak enak badan. Aku tidak bisa minum. Bukan karena badanmu? Maya, Kita sudah lama tidak bertemu. Masa sedikit muka? Kau tidak mau memberiku? Kak Joko sengaja datang untukmu. Masa kau tidak mau minum segelas dengannya? Itu tidak pantas, kan? Maya, minumlah segelas saja. Jangan sia-siakan kebaikan Kak Joko. Baiklah, aku akan minum. Anak baik. Memang pantas jadi bunga kampus. Kakinya ini sungguh mulus. Aku ada urusan lain. Aku pamit duluan. Sudah ku bilang kau boleh pergi? Cui kau. Apa yang kalian inginkan? Hendra, aku memanjakanmu. Kau pikir kau siapa? ya kan? Aku sudah pesan ruangannya, sekarang kau berpura-pura polos padaku, kau mempermainkanku. Ya? Citra, cepat duduk. Citra, kakak senior. Kakak senior. Jangan marah. Xiao Miao sedang datang bulan. Dia merasa tidak enak badan. Dia tidak sengaja merusak suasana hatimu. Hendra, datang bulan? Sial sekali. Kalau begitu, hari ini. Aku datang sia-sia? Dewi, kekira hari ini kita akan bernostalgia. Karena bukan begitu. Kami permisi dulu. Dewi Tira. Hendra, menghabiskan begitu banyak uangku, kau pikir bisa pergi begitu saja? Mau pergi? Kan? Bisa. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini, habiskan semuanya untukku. Cui kau. Ini permintaan yang tidak masuk akal. Memangnya kenapa kalau begitu? Aku tidak bisa menyentuhmu, bukankah uangku jadi sia-sia? Citra, Xiao Miao, minumlah satu tegukan saja. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi hari ini. Dewi, baiklah. Aku minum. Dewi Budi, kau di mana? Bukankah kau pernah bilang, apapun yang terjadi, kau akan selalu di sisiku? Dewi Budi. Mia Rio, dia pasti datang untuk menyelamatkan. Mia Rio. Mia Rio. Apakah kamu sengaja menghindariku? Mia, aku tahu. Orang asing, kamu tidak apa-apa? Mia, pergi. Qiaoyun, Mia. Mia. Qiaoyun, kamu tidak apa-apa? Jianhua tadinya terlihat baik-baik saja. Aku tidak menyangka dia orang seperti itu. Kia Oyun, kamu barusan melihat Rio, kan? Mia, bukan dia. Mia, aku juga bingung. Rio biasanya membenci tempat seperti ini, bahkan tidak mau datang untuk kerja sambilan. Dia tidak mungkin ada di sini.
Rio, sial sekali. Naik skuter listrik saja bisa tertabrak. Mia Rio. Zaiyuan. Shen Miaoka, Anyala Kau. Budi, kamu seorang pria dewasa. Xiao Miao sudah mabuk seperti ini. Kamu bahkan tidak membantunya sedikit pun. Buddy, tahukah kamu apa yang baru saja aku alami? Pria bernama Hendra itu, dia mempermalukanku dengan kekayaannya, memaksaku minum banyak minuman. Perutku sakit sekali sekarang. Kembali dan buatkan aku air gula merah. Dewi, tidakkah menurutmu dirimu sendiri konyol, mencoba menempel pada orang kaya tapi gagal? Lalu datang padaku sebagai pahlawan penyelamat? Apa sikapmu itu? Kalau bukan karena kamu tidak becus, Xiao Miao tidak akan sampai harus pergi. Mencari orang lain. Semua keluhan yang dideritanya ini, semua gara-gara kamu. Bagus. Aku tidak becus, aku pergi. Budi, jangan pergi. Budi, cukup. Apa kau masih menyimpan dendam? Karena kejadian sebelumnya, kami sudah bilang, itu hanya ujian untukmu. Kau tidak punya rumah atau mobil, tapi Xiao Miao bersedia menikahimu. Kau mendapat keuntungan sebesar ini. Kenapa kau tidak puas? Budi, meskipun kau tidak punya rumah atau mobil, aku juga bersedia menikahi. Tapi ke depan, kau harus memberiku kehidupan yang baik. Aku tidak mau menikahi wanita sepertimu. Aku tidak mampu menikahi wanita seperti... Budi, kau tidak bisa meninggalkanku. Bos, lihat. Bukankah itu Budi, si berandalan itu? Orang ini berani menindas wanita. Citra. Citra. Nona, apakah kalian tidak apa-apa? Tenant, ada saya di sini. Penjahat ini tidak akan bisa menindas kalian. Dewi, kalian bicara apa? Budi adalah pacarku. Dia tidak menindasku. Mandor proyek. Dia pacarmu? Lalu kenapa di lokasi bilang, dia meraba-raba kamu, kalian mempermainkan saya? Ya? Di lokasi. Di lokasi. Kau menyuruh mereka mempermalukanku? Dewi, aku tidak. Kami hanya ingin mengujimu. Mengujiku? Apakah ini akan membunuhku? Kalau bukan karena aku diusir dari lokasi proyek, aku tidak akan putus asa mencari obat. Apalagi sampai terkena leukemia karenanya. Dewi, betapa kijam hatimu. Dewi, bukan begitu. Budi, dengarkan penjelasanku. Mandor proyek. Kau dulu yang jelaskan pada saya. Kalian berdua gadis muda berani menipuku. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Citra, bukan begitu. Kami tidak menipumu. Budi ini adalah seorang bajingan. Kau pikir aku ini bodoh? Gadis ini baru saja bilang, dia adalah pacarnya. Citra, dia diancam. Budi mengancam Xiao Miao. Kalau dia tidak mau jadi pacarnya, dia akan menghancurkan Xiao Miao. Dia akan menyebarkan foto pribadi Xiao Miao. KI Internet. Kami terpaksa melakukannya. Mandor proyek. Apa yang dia katakan benar? Ini. Citra, Xiao Miao, kita tidak bisa membiarkan Mandor tahu. Jika dia tahu kita menipunya, kita semua akan habis. Budi, pria dewasa, kulitnya dipukul sekali tidak akan apa-apa. Tapi, Peng, lihat teman baikku. Sudah sangat ketakutan. Apa yang kami katakan bisa salah? Citra. Lihat dia panik. Dia adalah bajingan sejati. Mandor proyek. Kau ini bermain curang tapi begitu arogan. Pukul dia. Pukul. Apa yang kalian lakukan? Hentikan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Hentikan semuanya. Pak. Datant la Jiyong Quantique. Kau harus akui. Kojadi Panja. Cukup berhasil. Omong kosong apa? Kakak tingkatku bukan penjahat. Jika kau berani bertindak sembarangan lagi, aku akan memanggil polisi. Kau komplotannya, kan? Dazar Bajingambuzu. Hari ini aku akan membasmi kejahatan. Bagaimana? Perkelahian massal seperti ini harus dilaporkan ke polisi. Bos, kalau wanita ini benar-benar memanggil polisi, kita bisa benar-benar masuk penjara. Sialan. Kakak tingkatku. Budi, kau tidak apa-apa? Mereka keterlaluan. Bagaimana bisa mereka memukul begitu keras? Maya. Apa kau tidak jijik? Bukankah kau yang menyuruh mereka memikulku? APA?
Kau yang menyuruh mereka memukul kakak tingkatku? Aku tidak sengaja. Sebelumnya, Ratna dan aku menipu mereka. Jika mereka tahu kebenarannya, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Jadi, aku pantas dipukuli, begitu? Budi, Kenapa kau begitu galak? Seorang pria dewasa. dipukul tidak akan kenapa-kenapa. Lagi pula, Kau kan pacar Maya. Bukankah seharusnya kau melindunginya? Go. Buddy, aku akan membawamu ke rumah sakit. jangan pergi. Maya saya belum berkata apa-apa. Kau pelakor. Sibuk mendekat-dekatkan diri. Begini malam hari. Siapa yang tahu kalian pergi ke rumah sakit atau ke hotel? Kakak tingkatku sudah seperti ini. Kau masih saja menyebar fitnah tentangnya? Luka ringan seperti ini apalah artinya? Kurasa itu hanya alasan. Maya, Kita pasti tidak boleh membiarkan mereka pergi. Ratna benar. Kalian tidak boleh pergi. Kakak tingkatku, Kau wanita jahat. Apa kau tahu? Kakak tingkatku menderita leukemia. APA. Budi terkena leukemia? Kau bilang kau menderita kanker lambung. Kakak tingkatku demi mengumpulkan biaya operasi untukmu, mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba obat sehingga dia terkena leukemia. Tapi kalian berdua, sejak awal sampai akhir hanya menipunya. Kau tidak sakit, tapi kakak tingkatku hampir mati. Aku tidak sengaja menipunya. Kami hanya mengujinya. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Bagaimana aku memperlakukanmu? Kau paling tahu, tapi kau malah menggunakan cara ini untuk mengujiku. Person yang perlu diuji. Sejak awal, seharusnya tidak pernah ada. Tidak, Buddy. Aku seharusnya tidak menipu. TAPI kau. Mengapa kau begitu bodoh? Kau bahkan tidak memedulikan nyawamu sendiri. Kau tidak peduli lagi. Karena kakak tingkatku peduli pada Kasahanalah dia bekerja siang malam untukmu. Bahkan untuk mendapatkan 100.000 untuk biaya operasi saja tidak cukup. Terpaksa menyerah pada pengobatan dan menunggu mati. Tidak, aku tidak mau Budi mati. Buddy, aku akan segera membayar biaya operasimu. Kita akan segera melakukan operasinya. Di mana kartu ban yang Budi berikan padaku? Aku ingat, ada di Ratna. Ratna, berikan kartu itu. Kita bayar untuk operasinya. Keluarkan kartunya. Bukan aku tidak mau memberikan kartu itu, sudah habis terpakai. Kartu itu sudah habis terpakai. Bagaimana mungkin? Ada lebih dari 200.000 di kartu itu. Itu pun tidak cukup untuk dihabiskan begitu saja. Akhir-akhir ini kita sering keluar bermain. Sekali memesan model pria saja, sudah menghabiskan lebih dari 100.000. Memesan model pria bukankah? Tunggu. Siapa di antara kalian yang bisa memberinya pelajaran? Aku beri 100.000. Ya, aku. Dengan 100.000 itu, biarkan mereka memberi pelajaran pada para kurir itu. Kurir yang dimaksud adalah Budi. APA. Kakak tingkatku demi mencari uang ini terkena leukemia. Kalian malah menghabiskan uangnya, menyuruh orang lain memukulnya, membuatnya, bahkan tidak sanggup membayar biaya operasi. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menguji Budi. Akulah yang menyakitinya. Kau baru sadar sekarang? Apa gunanya, kakak tingkatku? Sudahlah. Siri. Kakak tingkatku, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Pak, kakak tingkatku, dalam kondisinya seperti ini. Jika situasinya seperti sebelumnya, aku bisa menjamin dia akan sembuh. Tapi sekarang, jika tidak dilakukan transplantasi sum-sum tulang, dia paling lama hanya bisa hidup setengah tahun. Kau tahu sendiri, pencocokan sum-sum tulang itu sulit. Apalagi, dia memiliki golongan darah yang langka. Sebaiknya kau bersiap secara mental. Sidi, bagaimana kondisi Budi? Maya, kenapa kamu memukulku? Aku seharusnya memukulmu sampai mati. Kakak tingkatku sudah terkena leukemia. Kau masih saja menyuruh orang memukulnya. Tahukah kamu, seluruh tubuhnya sekarang penuh luka. Aku tidak sengaja.
Aku sudah membayar biaya operasi kakak tingkatku, semuanya. Seharusnya dia sembuh jika mengikuti pengobatan. Dia pasti akan sembuh, tapi kau tetap saja menyakitinya. Kondisinya sekarang memburuk parah. Jika dalam setengah tahun dia tidak bisa menjalani transplantasi sumsum tulang, dia akan mati. Kalau begitu, lakukan saja operasi untuknya. Meskipun aku tidak punya uang sekarang, aku pasti akan mencari cara untuk membayar biaya operasinya. Kalau saja uang bisa menyelesaikan masalah. Tapi pencocokan sumsum tulang itu sulit. Kakak tingkatku juga punya golongan darah langka, bahkan jika dicari ke seluruh negeri. Hanya sedikit yang cocok. Ingin menyelesaikan operasi dalam setengah tahun. ITU benar-benar mustahil. Maksudmu, Buddy, benar-benar akan mati? Ini semua salahku. Budi sangat mencintaiku. Dia bersedia melakukan apa saja untukku. Aku tahu itu semua, mengapa aku harus mengujinya? Aku seharusnya tidak menipunya. Akulah yang menyebabkan kematiannya. Sekarang kau menyesal? Kenapa kau tidak melakukannya lebih awal? Kakak tingkatku sangat baik, mengapa kau harus menyakitinya? Aku tidak sengaja. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Buddy, aku akan masuk sekarang untuk melihatnya. Budi, aku akan meminta maaf padanya. Aku akan menebus kesalahan. Kehadiranmu hanya akan menyakitinya lagi. Menbastosa, kau tidak pantas. Bangga. Situasiku sekarang apakah sangat buruk? Bagaimana bisa? Kamu sudah menyelesaikan satu rangkaian pengobatan. Selama kamu mengikuti sisa pengobatan, kamu akan sembuh total. Bangga. Pernahkah ada yang bilang, kamu sama sekali tidak bisa berbohong? Katakan, berapa lama lagi waktu yang kumiliki? Jika tidak ditemukan sumsum tulang yang cocok, kamu paling lama hanya punya waktu setengah tahun. Bagus. Sedikit lebih lama dari yang kuduga. Ini semua salahku karena tidak berguna. Setelah bertahun-tahun belajar kedokteran, ternyata aku tidak bisa menyelamatkan kakak tingkat. Bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Aku yang salah menilai orang. Aku pantas menerima ini. Aku harus membayar atas pilihanku sendiri, ya. Kak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku pasti akan menemukan sumsum tulang yang cocok untukmu. Bangga. Ardiansyah. Untuk apa kamu datang? Ardiansyah, kamu belum makan kan? Lihat, aku membuatkan sayap ayam favoritmu. Kenapa kamu tersenyum? Aku tertawa, karena kita sudah bersama selama 3 tahun. Tapi kamu tidak tahu, aku alergi lemon. Biasanya kamu yang memasak. Aku tidak memperhatikan. Tangwaku, aku akan kembali sekarang. Akan membuatkannya lagi untukmu. Citra Lestari. Menurutmu, dengan keadaanmu sekarang, apakah ada gunanya? Atau apakah kamu sudah memikirkan trik baru lagi, ingin mempermainkanku lagi? Aku tidak. Aku hanya ingin berbuat baik pada. Berbuat baik pada. Aku menjadi seperti ini. Bukankah itu semua karena kamu? Aku tidak ingin melihatmu. Ardiansyah, aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak menipu.
Biarkan aku tinggal, merawatmu. Ya, kamu telah berkorban begitu banyak untukku. Sudah seharusnya aku membalasmu. Kamu menghilang dari duniaku. Adalah balasan terbesar bagiku. Ardiansyah. 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 Kilyar. Ardiansyah. Kilyar. Ardiansyah. 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 Bawa barangmu dan pergi. Ardiansyah. Jangan khawatir. Aku pasti akan membuat orang yang menyakiti membayar konsekuensinya. Siapa itu? Miau miau, kamu datang. Cepat masuk. Shun miauka. Kamu gila apa? Lepaskan aku. Kamu pantas mati. Kalau bukan karena kamu memaksa aku menggaji Xu Yuan tidak akan sakit leukemia demi uang. Dia sekarang hanya punya setengah tahun lagi. Aku akan membuatmu menemaninya mati. Kamu sudah gila. Kita sahabat bertahun-tahun. Kamu ternyata demi seorang pria berbalik melawanku. Siapa suruh kamu mencoba mencelakai Xu Yuan, memukul pekerjanya? Aku sudah melaporkannya. Kamu mengajarinya berbuat buruk, adalah biang keladinya. Sekarang aku akan membawamu ke kantor polisi. Shun miauka, kenapa kamu berpura-pura polos? Aku menjadi biang keladi. Qin Xu Yuan menjadi seperti ini. Bukankah semuanya karena kamu? Karena aku? Dulu bukankah kamu menyuruhku menguji Xu Yuan? Apa yang kusuruh kamu lakukan? Kamu lakukan saja. Aku bahkan menyuruhmu menjualnya. Apakah kamu mau? Kamu. Aku berjuang untukmu. Sekarang malah jadi salah. Qin Xu Yuan adalah pacarmu. Tanpa persetujuanmu, bagaimana aku bisa melakukan semua ini? Aku hanya mengatakan isi hatimu saja. Kamu dan aku adalah orang yang sama. Ini salahku. Xu Yuan adalah pacar. Bagaimana bisa aku mendengarkan perkataan orang lain untuk mencelakainya? Miau miau, ini bukan salahmu. Salahkan saja Qin Xu Yuan yang tidak becus, sampai hanya menghasilkan sedikit uang, sampai mengorbankan nyawanya. Jangan pedulikan hidup matinya, aku akan mencarikanmu yang lebih baik. Xu Yuan adalah yang terbaik. Aku tidak akan membiarkannya mati. Aku pasti akan menyelamatkannya. Ardiansyah. Kak, kondisimu memburuk lagi. Tidak apa-apa. Ini situasi yang normal. Lajapila. Aku tidak akan hidup melewati bulan ini. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku sudah memberitahu kondisimu kepada teman-teman sekelas. Mereka semua bersedia membantumu. Selama kecocokan golongan darah berhasil, aku akan segera mengatur operasinya. Menemukan sumsum tulang yang cocok. Itu sendiri sudah sulit. Ditambah lagi, aku punya golongan darah langka. Teman-teman sekelas ada kesibukan masing-masing. Jangan merepotkan mereka. Ardiansyah. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tidak. Selama masih ada secercah harapan, aku pasti tidak akan menyerah. Bangga. Aku minta satu hal padamu. Ya. Baik. Katakan. Sejak aku lulus, aku selalu bekerja di perusahaan ini. 5 tahun ini, aku terus meneliti proyek yang sama. Proyek yang sekarang ini akhirnya berhasil. Perusahaan memberiku sebagian bonus. Uang ini
Akan kubayar kembali dulu padamu untuk biaya pengobatanku. Sisa uangnya, tolong belikan aku persediaan barang dan kirimkan ke panti asuhan. Aku pernah berjanji pada mereka akan membuat mereka mengenakan pakaian baru. Setelah kamu sembuh, kenapa tidak kamu berikan sendiri? Bangga. Kamu tahu, aku tidak akan hidup sampai saat itu. Anggap saja aku memohon padamu. Ya. Baik. Aku akan membantumu sekarang. Citra Lestari. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu masih tidak mau melepaskan kakak tingkat, ya kan? Aku tahu. Aku memang sangat keterlaluan sebelumnya. Tapi aku juga punya golongan darah langka. Aku sudah pergi untuk tes kecocokan. Begitu hasilnya keluar, aku akan segera memberikan Ardiansyah sumsum tulang. Kamu akan begitu baik hati? Jika bukan karena aku, Ardiansyah tidak akan menjadi seperti ini. Aku bersedia menebas dosaku. Selama dia bisa disembuhkan, jangan bicara soal transplantasi sumsum tulang. Aku juga bersedia transplantasi jantung. Sepertinya aku meremehkanmu. Hasil tes kecocokan sudah keluar. Hasil tes kecocokan sudah keluar. Dokter, kalau begitu, Nona Shin, Kan? Anda gagal dalam tes kecocokan dengan Tuan Qin. Anda tidak bisa mendonorkan sumsum tulang. APA, bagaimana mungkin? Aku dan Si Yuan punya golongan darah yang sama. Anda dan Tuan Qin memang memiliki golongan darah yang sama. Tapi transplantasi sumsum tulang tidak hanya memerlukan golongan darah yang cocok, tapi juga kecocokan sumsum tulang yang sesuai. Jika operasi dipaksakan, pasien sangat mungkin mengalami reaksi penolakan. Golongan darah yang sama ini saja tidak cocok? Mungkinkah kakak senior benar-benar akan meninggal? Nona Shen tidak berhasil. Tapi ada orang lain, dia berhasil. Kecocokan sumsum tulangnya sangat pas. APA? Siapa orang itu? Biar saya lihat. Ini aku. Benar. Dialah orangnya, Su Xinghe. Su Zeng? Bukankah kamu sudah ke luar negeri? Kakak senior dalam kesulitan. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Dulu saat dibully dan berdarah banyak, kakak senior mengantarku ke rumah sakit. Dia menyelamatkanku dengan mendonorkan darah. Dia juga membantu menghukum orang-orang jahat yang menggangguku. Dia orang baik. Dia tidak pantas mati. Ini seperti yang akan dilakukan kakak senior. Karena tes kecocokannya berhasil, apalagi yang ditunggu? Cepat bawa aku untuk operasi. Baik, aku akan segera mengatur operasinya. Ikut aku. Oh ya. Nona Shin. Di mana dia? Bukankah operasinya butuh 2 jam? Kenapa sudah selesai secepat ini? Mungkinkah operasinya gagal? Mungkinkah operasinya gagal? Operasinya sangat sukses. Sekarang sedang tahap akhir. Aku tadi terlalu tegang. Keluar mencari udara segar. Siakerlah. Xiu Yuan tidak akan mati. Aku akan masuk menemuinya sekarang. Miao Miao, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku masuk. Kamu tidak bisa masuk. Pertama, operasinya belum selesai. Lagi pula, kakak senior dia. Dia sama sekali tidak ingin bertemu denganmu. Kamu mengada-ada. Aku memang salah sebelumnya. TAPI Zuan. Orang yang paling dia cintai adalah aku. Selamat dari musibah besar. Dia pasti ingin bertemu denganku. Tapi dia sudah bersamaku selama 3 tahun. Aku tidak ingin menyelidiki lebih lanjut. Dan aku juga tidak ingin punya keterkaitan lagi dengannya. Kakak senior dia adalah orang baik.
Dia suka menolong orang. Dia pemaaf kepada semua orang. Tapi kamu tetap saja menyakitinya. Tapi dia tidak menuntut pertanggungjawaban. Jika saja kamu memiliki sedikit saja perasaan tulus padanya, jangan ganggu dia lagi. Bisa? Shenmiaoke. Akhirnya aku menemukan. Bukankah Anda dokter yang mencocokkan? Mencari saya ada perlu apa? Saat Anda melakukan tes kecocokan sebelumnya, kami menemukan ada masalah dengan laporan Anda. Kami melakukan pemeriksaan ulang. Sekarang kami hampir bisa memastikan Anda menderita kanker. Saya menderita kanker? Aku terkena kanker. Benar. Dan sel kanker Anda, Bursafat Ganas, menyebar dengan cepat. Sebaiknya Anda segera menjalani operasi. Sebelumnya, untuk menguji Agus, aku sengaja pura-pura sakit untuk menipunya. Tanpa Kuzanka. Aku malah benar-benar terkena kanker. Mungkinkah ini karma untukku? Devi. Cepat kemari. Dewi, lihat ini, kalung baru yang kubeli ini. Cantik, kan? Harganya lebih dari 10.000 rupiah. Bagaimana kamu punya uang untuk membeli kalung semahal ini? Ini dari tabunganku. Kalau kamu suka, aku pinjamkan untukmu pakai beberapa hari. Ready. Bisakah kamu meminjamkan aku uang? Tentu saja. Berapa yang kamu mau? Aku transferkan pada 300.000. 300.000. Kamu gila? Aku bukan Agus Setiawan. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu? Aku terkena kanker paru-paru. APA. Sebelumnya untuk Agus, saat tes kecocokan, dokter menemukan aku menderita kanker paru-paru. Aku tidak percaya. Aku melakukan pemeriksaan ulang. Tapi, dokter bilang sel-selku akan memburuk dengan sangat cepat. Aku harus segera operasi. Jika tidak, nyawaku akan terancam. Kamu benar-benar kena kanker paru-paru? Tapi aku juga tidak punya uang sebanyak itu. Atau bagaimana kalau kita coba lagi mencari Agus Setiawan? Agus Setiawan yang itu, bukankah dia masih hidup? Lebih baik kamu coba cari dia. Coba saja. Aku. Jiang Hua. Fotonya bagus. Cukup mengejutkan. Uangnya sudah ditransfer. Bagaimana bisa dia mengirimimu pesan? Dewi, jangan lihat itu. Ready. Kamu malah menjual fotoku, Ke Jianghua. Menteri Wijaya. Kamu benar-benar menjual fotoku ke Jianghua? Citra. Dengarkan penjelasan, kembalikan dulu ponselku. Penjelasan apa lagi yang kamu punya? Apa yang akan kamu lakukan? Ini ponsel baruku. Tak. Menteri Wijaya. Aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Ardiansyah bilang kamu adalah germo. Aku masih membelak, tapi kamu malah mengkhianatiku seperti ini. Kelang ini juga dibeli dari uang Jianghua kan? Kamu sudah tahu dia bukan orang baik. Hari itu pergi ke klub malam, kamu juga sengaja kan? Benar. Benar. Aku sengaja. Kamu kan tidak suka Ardiansyah, kan? Kebetulan, Jianghua itu kaya. Kamu menjual tubuhmu. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Menteri Wijaya. Kamu akan menghancurkanku seperti ini. Aku memang ingin menghancurkanmu.
Kamu pikir, aku adalah sahabat baikmu? Orang yang paling kubenci adalah kamu. Kita tumbuh bersama. Tapi kamu lebih cantik dari... Setiap kali kita bersama, semua orang mengelilingimu. kenapa? Aku diam-diam mencintai seseorang selama 10 tahun dan dia menyatakan perasaannya. Dia menolak, lalu berbalik dan menyatakan perasaannya padamu. Kamu malah tidak tahu diri. Menolaknya. Kamu memilih Ardiansyah. Orang seperti itu. Aku pikir hari-harimu yang baik sudah berakhir. Tak disangka, demi kamu dia rela melakukan segalanya. Aku menyuruhmu sengaja menipunya, hanya untuk menunggu saat membongkarnya. Tak disangka. Dia begitu bodoh, mempercayaimu sepenuhnya. Demi kamu. Kanker lambung yang konon. Dia bahkan tidak peduli nyawanya. Kenapa? Kamu bisa memiliki kehidupan yang begitu baik. Kamu sengaja. Kamu menipuku untuk mengujinya. Sebenarnya hanya agar Ardiansyah menjauh dariku, kan? Ya, memang kenapa? Kamu juga bodoh. Ardiansyah, dia hampir mengeluarkan seluruh hatinya untukmu. Kamu masih memikirkannya untuk diuji? Kebetulan. Sekarang kamu juga menerima akibatnya. Kamu terkena kanker paru-paru. Ardiansyah, dia tidak ada di sisimu. Citra. Kamu tinggal menunggu kematianmu saja. Menteri Wijaya. Aku akan melawanmu. Devi, dasar kamu wanita. Maya. Devi, apa yang kamu pura-pura suci? Kamu dan aku sama saja. Ketika para pria itu mengelilingimu, kamu juga tidak menolak, kan? Kamu itu wanita yang ingin semuanya. Sudah jadi orang jahat masih mau terlihat baik. Kamu mau melawanku? Bukankah kamu suka menggoda pria? Beberapa foto saja bisa dijual puluhan juta rupiah. Kalau begitu, aku akan menjual seluruh dirimu kepada Jiang Hua. Bukankah aku akan kaya raya? Apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah benda bagus yang diberikan Jiang Hua padaku. Makan ini dan kamu akan merasa bergairah. Bukankah kamu hampir mati? Anggap saja kamu membantu aku, sahabat baikmu ini, agar aku bisa kaya. Makan ini. Makan ini. Lepaskan aku. Kamu. Dia mati. Dia meninggal. Aku tidak sengaja. Kalau bukan karena kamu ingin mencelakaiku, aku tidak akan begini. Ya. Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganku. Akhirnya membuka pintu. Mana Kirana? Bulan ini dia belum membayar sewa. Kirana tidak di rumah. Datanglah lagi lain kali. Aku jelas mendengar suaranya. Bagaimana mungkin dia tidak di rumah? Tunggu. Terima kasih. Kalau tidak, kalau aku bertemu dengannya. Tidak apa-apa, hati-hati di jalan nanti. Mila, kamu juga pikir aku terlalu ikut campur? Mana mungkin. Kamu sedang berbuat baik. Lagipula, kalau dulu kamu tidak ikut campur, kita tidak akan bertemu. Rian, tolong selamatkan aku. Kenapa kamu lagi? Bukankah kamu bilang, tidak akan mengganggu Kak Rian lagi? Aku. Ryan, aku tahu aku salah. Kamu benar. Kirana, dia bukan orang baik sama sekali. Dia iri dengan hubungan kita yang baik, dia sengaja memisahkan kita, dia bahkan mencoba menjualku pada orang lain.
Aku sudah melihat dengan jelas wajah aslinya. Mulai sekarang, aku tidak akan berhubungan dengannya lagi. Mari kita kembali bersama, mau ya? Kita sudah putus. Itu urusan pribadi, tidak ada hubungannya denganku. Mila, ayo kita pergi. Ryan, kamu tidak bisa meninggalkan. Aku kena kanker paru-paru. Kamu kena kanker paru-paru. Benar. Aku kena kanker paru-paru. Dokter bilang kondisiku memburuk dengan cepat. Harus segera operasi. Ayo. Kamu pikir membohongiku itu menyenangkan? Tidak. Kali ini aku tidak membohongi. Lihat, aku masih punya laporan rumah sakit itu. Kakak. Soal kamu bilang kena kanker lambung sebelumnya, untuk mengumpulkan biaya operasi untukmu, aku bekerja mati-matian mencari uang, lalu kena leukemia. Kalau bukan karena teman sekolah yang mendonorkan sum-sum tulang untukku, aku tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Sekarang aku akhirnya hampir sembuh. Kamu bilang lagi, kamu kena kanker paru-paru. Kamu pikir aku ini bodoh? Tidak. Kali ini aku sungguh tidak membohongi. Semua yang kukatakan itu benar. Kamu masih berbohong. Kalaupun benar, lalu kenapa? Kamu tidak mau aku membiayai operasimu, kan? Ryan, aku tidak mau mati. Kamu selalu begini. Egois. Menganggap kontribusi orang lain sebagai hal yang wajar. Aku sudah mati sekali. Aku tidak punya nyawa kedua untuk dimainkan bersamamu. Bukan, Ryan. Jangan sentuh aku. Dulu kamu menghasut orang lain untuk memukulku. Aku tidak mau mempermasalahkannya denganmu. Jika kamu terus mengganggu, jangan salahkan aku jika tidak ada lagi belas kasihan. Buddy, kamu benar-benar tidak peduli padaku lagi? Tapi kali ini, aku benar-benar tidak membohongi. Dewi, kan? Kami polisi dari kantor cabang Jiangcheng. Ada yang melaporkan Anda masuk tanpa izin dan melakukan pembunuhan. Mohon ikut kami ke kantor. Tidak, bukan urusanku. Aku tidak membunuh. Aku tidak membunuh. Jangan lari, berhenti. Jangan lari. Coba deh ayam suwir buatanku ini, Mas Budi. Aku tahu Mas Budi alergi lemon. Aku nggak pakai air lemon. Kuma pakai sedikit cuka. Enak banget. Kalau Mas Budi suka, nanti aku masakin tiap hari buat Mas Budi. Ok. Oh ya, ada sesuatu yang mau aku bicarakan sama Mas Budi. Hari ini aku ke rumah sakit, lihat berkas. Dewi itu? Jangan sebut-sebut dia lagi. Aku nggak tertarik tahu urusannya. Dulu aku salah nilai orang. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang aku cuma mau menjalani hidupku sendiri dengan baik. Nggak mau lagi sama dia, punya hubungan apapun. Betul juga. Mas Budi kan tidak berutang apapun padanya. Bagaimana keadaannya? Itu tidak ada hubungannya sama Mas Budi. Sudah. Jangan bicarakan dia lagi. Malam ini, bukankah kamu mau nonton film? Aku temani. Baik. Sini. Kamu juga coba. Kamu juga makan. Ini.